Salam Jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini Senin Pekan Biasa ke-16 tahun A garis miring genap. Dalam Injil Matius 12 ayat 38 sampai dengan 42, Yesus menegur audiensnya sebagai angkatan yang jahat dan tidak setia karena mereka menuntut tanda, ayat 39. Tanda adalah mukjizat pilihan yang hanya Allah sendiri mampu melakukannya. Jika ada yang bisa mengadakan tanda, orang yang menyaksikannya harus sampai pada sikap iman sekurang-kurangnya seperti Nikodemus. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yohanes 3 ayat 2. Mereka yang menuntut tanda adalah beberapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ayat 38, yang tidak mau percaya kepada Yesus walau diyakinkan dengan cara apapun. Maka Yesus menolak untuk memberi tanda. Namun Yesus mengingatkan dua peristiwa besar berikut ini. Pertama, kisah Yunus yang selama 3 hari 3 malam berada di dalam perut ikan. Durasi 3 hari Yunus berada di dalam kegelapan perut ikan adalah tanda bahwa Yesus pun akan berada dalam rahim bumi, makam, dalam durasi yang sama, dan memahkotainya dengan kebangkitan mulia. Fakta kebangkitan Yesus lebih daripada Yunus yang setelah 3 hari keluar dari kegelapan perut ikan. Dengan kebangkitannya, Yesus menunjukkan kekuatannya membinasakan maut, 1 Kor 15:26, dan memegang kuncinya. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 18. Dengan memegang kunci maut, Yesus membuka pintu hidup abadi yang tidak mungkin lagi dikuasai maut yang telah dikalahkannya, sehingga Yesus menjadi hakim atas orang hidup dan mati. Ayat 41 dan 42. Kedua, Yesus mengingatkan kisah tentang Ratu Negeri Sheba yang datang dari jauh ke Yerusalem untuk mendengarkan hikmat Salomo. 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai dengan 10. Ratu tersebut telah membuktikan hikmat Salomo dengan melihatnya sendiri dari dekat. 2 Tawaris 9 ayat 1 sampai 12. Lebih daripada fakta itu, Yesus bukan sekedar hikmat manusia, melainkan firman Allah yang hidup dan kekal. Yohanes 1 ayat 1, 6 ayat 68. Yesus lebih daripada Salomo. Kisah Yunus menjadi tanda bahwa Yesus adalah sumber hidup abadi. Hikmat Salomo menjadi tanda bahwa Yesus adalah firman Allah yang hidup. Dengan demikian, jika masih ada orang-orang yang meminta tanda untuk meyakinkan diri tentang esensi ilahi Yesus sebagai Immanuel, Allah yang menyertai hidup manusia, Yesus menyebut orang-orang seperti itu sebagai angkatan yang jahat dan tidak setia. Ayat 39. Sikap meragukan kealahan Yesus adalah kejahatan. Menolak mengimani Yesus sebagai firman Allah yang membawa hidup abadi adalah dosa teologis, suatu kejahatan yang lebih serius daripada pelanggaran moral. Berkat Tuhan dan salam jeda 3 menit.